kalau VR sendiri sih idenya kan kita masuk ke dunia. So, aku bisa kebayang sih mungkin di kedepannya ya, kayak misalnya ada ruangan yang bisa berubah, based on Oh, 3D gitu kayak, udah kepikiran gua. Iya, iya, iya. jadi kayak mungkin mungkin seperti itu ya, kayak dan itu teknologi itu udah dipakai di Hollywood. Halo, ketemu lagi semua bareng gua Riko di podcast Berani Bertanya Kok Bisa. Kali ini kita akan bahas the future of AR. Nah, kalian kan di sini harusnya audiens Kok Bisa banyak yang wibu ya. Kalian kan tahu kayak VTuber atau apa gitu yang semuanya tuh hidupnya di dunia virtual gitu. Dan akankah mungkin itu tuh semua akan menjadi lebih nyata lagi gitu. Jadi pekerjaan di sana, ya hiburan kita udah di sana gitu kan beberapa. Duit udah di sana gitu kan. Sekarang udah pembayaran juga kadang beberapa pakai kripto gitu ya. Yang pastinya kita akan bahas apakah yang disebut kayak metaverse, AR gitu tuh akan jadi kenyataan di dunia kita yang akan datang gitu. Yang pastinya kita nggak akan sendiri. Gue bakal bareng satu teman kok bisa. Namanya Michael Andrian Sahono. Beliau itu adalah seorang CEO of Made by Human dan founder juga sih gitu. Jadi kalau mau ngomongin sedikit prestasinya tuh dia udah berkolaborasi dengan Meta dan terpilih menjadi Creator of the Month of Good Ramadan Campaign Metaverse. Membuat juga AR poster buat film KKN Desa Penari. Itu jam sekiannya udah sampai ke ubun-ubun tuh. Oke, welcome Michael. Kita langsung sambut aja nih. Apa kabar Michael? Halo halo, baik-baik, gimana lu kabarnya? Baik, baik. Waktu gua ada topik ini tuh cukup menarik sih, karena gue seorang gamer juga, jadi kayaknya ini relate banget topiknya sama kita, karena kan audiens kok bisa juga banyak yang gamer gitu. Nah, eee, mungkin sedikit fun fact kali ya, Michael, sebelum kita masuk, biar orang kenal dulu lu siapa gitu. Ya ya ya, boleh boleh. So ini random fun fact atau gimana nih? Random aja, nggak usah ada hubungannya, biar seru. Eh gue ini mungkin a bit weird ya, tapi kayak hobi gue tuh gue suka belajar. Jadi kayak setiap Nah, kayak misalnya ada downtime gitu, gue oke. gue kayak suka banget kayak quiet time Heeh, belajar something new gitu. Ya. oke. Orang biasanya suka malas belajar, ya berarti lu kayak kayak pokoknya kalau nggak belajar gatel gitu ya? Iya, iya, sebenarnya iya kayak chill time gue tuh kayak belajar gitu. It's a bit makanya it's a bit kayak weird, gue nggak pernah kayak biasa gue nggak terlalu bilang ke orang, cuman Heeh. ya gue suka belajar sih kayak misalnya belajar kayak um, kemarin terakhir kali gue baru belajar ini sih Unity Unity engine buat bikin Uh, game gitu ya, itu heeh, juga interesting gitu ya, sama TikTok kayak sekarang lagi ada platform buat bikin efek juga. heeh. Mm. Oh, cuman lu gamer juga nggak? Karena kan lu ngulik-nguliknya seputar itu juga ya biasanya. Dulu sih gue suka sih main game, sekarang Oke. kayak setelah apa waktu kerja gitu kayak jadi tambah dikit. Cuman gue masih main-main game sih, kayak misalnya apa ya, terakhir kali itu gue tuh suka naratif game. Jadi kayak game yang bukan Oh, yang apa yang online gitu, tapi kayak yang ada linear story-nya gitu. Tapi deket-deket ini tuh gue lagi suka main kayak game The VR. Quarry tuh. eh Tahu nggak The Quarry? Namanya Green Hell VR, itu kayak survival game tapi Iya, di iya, iya. Gua ya main, di gua main. VR. Oh, Itu lu VR? pernah? Iya, di VR Wah, sekarang baru gila keluar sih. baru keluar. Itu keren banget. Oh, Iya. oke, oke. Iya, iya. Gua tuh ya kadang agak vibe-nya kan serem ya si Green Hell itu, apalagi Iya kan iya. kalau VR immerse banget. Oke, oke. Nah, kita langsung masuk aja ke topiknya, biar audiens nggak nunggu-nunggu. Langsung gua tembak. Kan AR sama VR itu kan sebenarnya kita udah lama tahu ya, udah lama hadir gitu beberapa tahun lalu. Tapi kenapa sekarang belum juga mainstream? Belum juga bisa dinikmatin sama banyak orang dengan mudah? Hmm. Nah, ini kita ngomongin dua hal berbeda ya, AR sama VR ya. Oh, Kalau oke. AR itu kan augmented reality, jadi AR itu sebenarnya udah accessible sih buat orang lewat HP. Dan I think Hmm. kayak awareness-nya buat AR tuh tambah banyak ya. Karena kayak sekarang aja Indonesia tuh salah satu one of the biggest user gitu di AR space. Tiap kali kalau misalnya kita Oh, ngelihat kayak tren-tren, eee,
kayak misalnya filter viral, tuh selalu ada statistiknya Indonesia number one gitu. Jadi Di dunia. iya di dunia kayak Oh. Instagram, misalnya kayak Instagram filter, TikTok filter itu sudah dipakai dan itu teknologi yang di belakang filter-filter tersebut itu adalah AR. Nah, Oke. beda ceritanya kalau VR ya. Kalau VR itu lebih slow adoption-nya karena hardware-nya mungkin kayak nggak semua orang punya gitu ya. Kayak even though kayak Hmm. sekarang tuh udah lebih murah loh. Tadinya VR itu sekitar 30 jutaan, tapi sekarang kayak udah tinggal kalau nggak 5 salah gitu ya. di bawah 10 ya, 5 6 gitu kan. Iya iya. Quest ya. Mhm. Jadi kayak mungkin Oke. ada kendala di sana sih, karena kayak, ada device lagi dan device-nya itu menurut aku tuh nggak kayak HP gitu, kayak HP itu kan ada hal yang, lu perluin gitu dari HP itu buat Heeh. telepon, buat komunikasi gitu kan. While VR masih kayak luxury gitu kan. Jadinya, kalau lu beli juga kayak setara beli kayak PlayStation gitu kan. Iya, Mhm. mhm. Oke. Berarti mungkin, AR itu bisa mainstream karena mudah diakses ya, di HP. Iya, di HP karena Dan semua orang bisa, mhm. dan berarti kesimpulannya, si VR itu akan mainstream kalau juga murah gitu? Menurut gua bukannya karena murahnya sih, lebih ke arah kayak kalau misalnya fungsinya ada yang kita butuhin Mhm. setiap harinya gitu. Contohnya kayak HP, kenapa HP itu jadi, smartphone, particularly kenapa jadi kayak, mainstream ya karena, kita butuh gitu kayak, untuk bisa bisa email, bisa, video call Oh. gitu kan. Ada intrinsic value-nya yang benar-benar kita butuhin gitu. Kalau misalnya Mmm. additional-nya yang kayak misalnya bisa main game dan lain-lain tuh, itu ekstra aja kan. Iya Iya, iya. Oke mhm. oke. Nah, sebelum lebih dalam ke sini, kan balik lagi, AR atau VR ini kan ada hubungannya sama dunia digital gitu, si metaverse tadi gitu yang sempat saya singgung di depan. Dan Facebook sempat apa ya, meworo-worokan gitu, Mhm. metaverse dan tiba-tiba jadi hype. Itu ada dampaknya nggak sih untuk industri atau untuk kita? Karena kan kayak dia tuh tiba-tiba launching, walaupun belum ada ya produknya ya. Iya ya. Itu definitely accelerate kayak, a new way untuk kita engage ke konten sih. Karena sebelumnya, semuanya kan scattered kan kayak under different names, kayak misalnya, eee non fungible token gitu, NFT gitu, Mhm. atau, kayak AR, VR itu semuanya masih kepisah gitu. I think memang ada benernya sih kayak eventually ini semua teknologi bakalan bisa digabung jadi satu, dan Oke. karena kayak ya Meta itu announce itu, semuanya sekarang jadi kayak trying to combine all the spaces gitu loh. Mmm. Dulu, pas sebelum kayak Metaverse Metaverse kayak apa, Meta announce namanya jadi kayak, Facebook announce jadi Meta, itu kita tuh sebenarnya udah eee, aktif di dunia AR kan. Mhm. But kayak masih belum kebayang gitu, kayak kebanyakan orang tuh masih belum kebayang kayak ini tuh nanti bisa buat apa gitu. After kayak Meta announce kayak dia transisi, Mhm. education-nya lebih gampang lah, kayak orang tuh udah, tahu gitu kayak, possibility-nya apa dan sekarang tinggal komunikasi tentang kreatif ya gitu jadinya. Oke. Iya iya. Tapi sebenarnya, apa ya, kalau di analogi ini, kan dulu tuh kita kayak mobil terbang tuh, Mhm, mimpiin, itu kayak 10 tahun lalu. Tapi sekarang enggak, itu tidak juga terjadi, malah yang ada mobil listrik gitu kan. Apa jangan-jangan ya VR lah, VR itu wujudnya yang lain yang kita tidak ketahui. Karena kan kita sekarang taunya cuma pakai kacamata besar aja ya. iya. Mungkin lu ada bayangan atau bocoran gitu, harusnya tuh kayak gini VR di masa depan. Oh, menurut gua, kalau misalnya dibandingin sama kayak, mobil terbang ya, I think ini lebih approachable ya, karena sebenarnya teknologi udah ada semuanya, user-nya juga udah lagi growing banget gitu. Heeh. Apalagi AR ya, AR semua orang udah bisa coba gitu sekarang kayak, eee, semua orang yang di Indonesia yang punya smartphone itu udah bisa akses gitu. Heeh. Jadi, I think lebih that dream lebih approachable sih. That being said tapi kayak kita masih butuh apa ya, banyak adopsi gitu loh, especially with VR, Mhm. harus semua orang harus kayak misalnya punya kebutuhan untuk beli VR-nya dan Mhm. dengan itu ya
Dengan itu baru kayak kita bisa enter era itu gitu yang seperti kita bayangkan. Tapi memang makanya kenapa Meta kayak announce itu tuh biar semua orang juga kayak ngebantu karena ini nggak bukannya kayak satu company punya goal gitu. Susah untuk kayak merubah suatu culture, susah banget. Hmm. Kayak dulu tuh kayak Steve Jobs with iPhone gitu Ah, itu kayak hebat banget sih menurut aku. Bukannya teknologi ya, teknologinya oke sih, tapi kayak sebenarnya zaman dulu juga udah ada smartphone yang pakai stylus gitu loh. hmm. Kayak apa ya dulu tuh mereknya compact gitu ya. Iya, iya. Kalau nggak salah ya kayak dia tablet-tablet gitu. Tapi kayak karena dia nggak bisa merubah culture semua orang untuk pakai itu, nggak jadi gitu. Hmm. Ya kan? Dulu tuh kita tuh masih bisa pakai tombol fisik gitu ya. Iya, Sulit untuk iya. full screen. Dan anehnya tuh dulu yang compact pad itu tuh dia tuh udah bisa ini loh hand recognition. Jadi kayak kalau misalnya kita tulis H itu jadi H gitu kayak udah bisa gitu, Oh, udah gitu. teknologinya udah ada gitu. Cuman what Apple did itu dia merubah culture. eh, Semua orang jadi Hmm. kayak mau pakai itu dan karena wide adoption itu bikin kayak future kita tuh jadi reality gitu. Jadi Oke. untuk ini juga butuh something like that sih. Ya. Iya, ya bukan cuma teknologinya aja ya. Kalau nggak ada yang pakai ya teknologinya Iya, nggak iya, jalan ya. betul, Oke, heeh. oke. Cuman menurut lu sendiri definisi menurut Michael gitu buat metaverse tuh apa? Karena kan orang beda-beda ya. Tapi menurut Mhm. lu seorang praktisi apa definisi metaverse itu sendiri? Simpelnya buat gua, metaverse itu, eee eee, new way untuk interact with digital content sih. Jadi sebelumnya Hmm, kita lewat image sama video yang flat gitu, sekarang kita ya. bisa lihat 3D in 3D gitu. Dan kita bisa either kayak, Hmm, mmm, ngelihat dari, peripheral kayak HP atau kita bisa lewat VR, kita masuk ke dunianya gitu. Jadi, tadi jadi itu itu yang ya peripheral lewat HP gimana maksudnya? kalau misalnya AR kan kita tinggal pakai HP, kayak Oh, kita di-scan gitu ya ya kamera scan ya? doang, heeh, Oke, iya, oke. yes. Iya, iya. Dan pastinya kan kalau AR, VR itu kaitannya sama anak gamer ya biasanya ya? Kan yang paling banyak mengadaptasi, Mhm. sebelumnya, yang paling dulu kan gamer. Tapi itu bisa nggak dipakai lebih efektif untuk pekerjaan atau bidang lainnya? Oh itu bisa banget sih, kayak while kayak nggak semua orang butuh kayak yang based on profession gitu, tapi kan kalau gaming kan mungkin lebih approachable ya, makanya kita lebih tahu itu. Cuman kayak Iya. sekarang tuh udah banyak dipakai di kayak field kayak misalnya medical, untuk kayak, training kayak surgeon gitu, atau kayak misalnya Pakai VR gitu? Kayak iya. game? Iya, jadi kayak kayak game gitu, tapi, ad seperti simulasi gitulah jadinya. Jadi kayak kita, bisa Oh. training beberapa kali gitu di rumah juga bisa pakai pakai, headset, dan juga kayak training-training itu polisi juga, udah pakai gitu. Kayak kalau nggak salah dipakai buat, eee, training kayak reaction buat school shooting gitu, simulasi gitu. Kayak jadi, Heeh. mereka bisa prepare gitu, kayak situasi kayak gitu kan tense banget ya, iya, kayak Oh, gitu gitu udah digunakan sih, buat kayak training-training profesional, cuman oke. mungkin nggak Cuman se-mainstream itu. iya, iya. Tapi, apa ya, lebih mudah ya, simulasi dengan AR gitu. Sorry VR. Karena gue mikirnya kan harus bikin 3D-nya, bikin apanya. Apakah malah lebih tidak efektif? Mungkin kalau yang kedokteran bisa ya, ada Mhm. contoh pasiennya, mock up-nya gitu ya. Tapi kan kalau kayak polisi training gitu kayaknya apakah lebih enak ke lapangan langsung? Nah, mmm, kalau misalnya dengan 3D itu enaknya tuh kita bisa walaupun, awalnya pas bikinnya susah, tapi kayak untuk, membuat skenario in the future tuh bisa scalable gitu. Jadi kayak kayak, satu company kecil gitu bisa bikin kayak buat, impact-nya tuh buat jutaan orang gitu. Jadi, merubah kayak sistem cara ini sih, apa, approachability dan accessibility ke dunia itu. Yang mungkinnya tadinya kayak untuk training itu tuh kalian harus kayak ke satu tempat gitu. Tapi ini Heeh. dengan kayak software gitu kan tinggal di-update aja di headset, ya. Oke. Iya, iya. Itu tadi polisi berarti militer juga udah ada dong, yang pakai? Iya, biasanya kayak buat, kayak, eee, tek tal eee, training itu kayak misalnya,
kayak kalau ada hostage situation, Heeh. gimana cara entrance-nya gitu. Dari situ Oke. bisa di-playback juga gitu, kayak kita, tahu blind spot-nya mana gitu, possibility kayak maksudnya, mungkin kita pas lagi masuk reaction-nya, eee, kelihatannya oke-oke aja, tapi ternyata kayak dari, playback kita bisa lihat kayak bagian mana yang bisa di-improve gitu. Jadi kayak gitu-gitu Oh. tuh, ter-record di 3D space. Dan Oh, iya iya. ini what's good about kayak AR sama VR itu tuh, it's a new medium ya. Mhm. Mungkin aku selalu kayak analogiinnya gini sih ke orang yang baru pertama kali experience ya. Dulu pas lagi, apa, kayak kita di printing press gitu, kayak cuman Mhm. kayak nge-print kayak, suatu, image atau news atau paper kan kan, kita belum tahu ada yang namanya kayak, TV gitu ya. Pas kita Iya. move dari printing press ke TV, sebenarnya kita bisa aja taruh kayak poster, tersebut di TV-nya kan. Iya. Tapi itu such a waste of apa ya, potential di TV-nya, karena TV bisa moving images. Jadi setiap Heeh. kayak medium itu tuh ada intrinsic value-nya, kayak Oh. kayak poster atau kayak picture is great at kayak telling kayak stories atau kayak a description yang kalian bisa taruh di lama di Nah. misalnya ditempel di mana gitu. Kalau kalau TV is great at kayak, simulating like moving images yang bisa evoke feeling gitu kan. Heeh. With kayak AR dan VR itu, We eee, can interact gitu ya? kita bisa interact dengan, 3D di 3D gitu. Jadi mediumnya beda-beda gitu. Oh. Iya, mhm. Iya iya. Tapi sebenarnya seberapa akurat sih si VR ini yang udah ada yang paling canggih deh? Karena kalau kita lihat beberapa game kan kadang agak clunky ya. Jadi Mmm, tuh misalkan game masak-masakan, si centongnya iya. melayang-melayang, terus kita megangnya nggak benar. Tapi kan rasanya mungkin untuk sekelas militer atau sekelas, training yang khusus, udah sepresisi apa dia, si VR ini? Kalau misalnya yang kayak game yang kayak misal Oculus gitu kan yang buat mainstream memang, dibuatnya itu light mungkin biar kayak device-nya bisa seringan mungkin di headset kalian Mhm. dan juga, apa ya, biar kayak kalau misalnya AR sih kenapa kayak lebih low res sih, biar kayak download-nya juga nggak lama-lama. Tapi kalau misalnya Oh. kayak, industrial application, mereka tuh bisa aja nge-stream dari kayak local computer pakai 5G network gitu ke device-nya gitu. Jadi kayak, processing-nya tuh semuanya di komputer yang gede. Jadi kayak bisa Oh. serealistik yang kita mau gitu. Oh, Tapi berarti memang masalah bandwidth juga ya selama ini kita kadang iya, terbatas bandwidth. ya? Jadi paling Oke. mereka tuh kayak, untuk pembuatan kayak VR sama AR experience tuh selalu mikirinnya itu ada 2 things ya, the experience itself sama accessibility of that experience gitu. Kayak percuma kalau kita bikin yang bagus banget tapi orang tuh nggak bisa akses. Itu selalu kita Mmm. harus mikirin sih balance-nya. Karena ini juga, kita mau seamless as possible kan, Iya iya. tapi nanti in the future kalau misalnya kayak internetnya lebih cepat dan lain-lain itu ya, pastinya lebih bisa high quality gitu. Mhm. Oke. Tapi gue jadi penasaran, harusnya kan lu cukup sering untuk pakai VR ya? Ya setidaknya mungkin demo gitu apa yang lu bikin. Kalau gue Iya sih nggak iya. punya, pengen punya juga sih. Tapi gue pribadi tuh motion sickness. Gue Mmm, nggak bisa, makanya gue juga kalau mau mikir beli kayaknya akan waste. Lu motion sickness nggak? actually gue juga motion sickness dan gue tuh kayak sebenarnya kayak kita udah beberapa kali kayak cobain, kenapa sih, VR tuh bikin motion sick di Nah, studio iya iya. gitu. Terus pas lagi kemarin tuh yang What We Found ya, pas lagi Heeh. kayak kita nge-research gitu, nah itu tuh kayak motion sickness tuh kayak karena, kita tuh kalau experience-nya kayak bergerak, tapi kitanya tuh Oke. nggak bergerak. Jadi kayak, ternyata ini by the way kayak not backed by science. Jadi ini cuma yang based on our experience aja yang, Iya. kita found yang bikin nggak motion sick itu kalau experience-nya itu, kita bergerak dan world-nya bergerak juga. Karena kayaknya, yang terjadi itu kayak di tubuh kita tuh ada, eee, nges ada hormon gitu yang kayak tiap kali kalau misalnya kayak kita kayak, ngelakuin kayak, mmm intense kayak exercise itu Lari. kan keluarin Heeh. kayak dopamin gitu kan. Jadi Iya. kayak, hormon hormon tersebut tuh kayak nggak keluar kalau misalnya kayak, kita kita cuman duduk doang tapi kayak, dunia kita bergerak. Jadi Oh. ngerasanya tuh kita kayak kayak feeling di boat gitu loh. Kayak kayak boat kan kita bergerak tapi kayak,
eh, tapi kita cuman sebenarnya duduk doang, tapi kayak dunianya bergerak gitu. Jadi Iya, kelihatannya iya. kayak motion sick gitu. Tapi kalau misalnya main game-game yang kayak kita bergerak juga dan kayak stimulasiin dopamin kita dan lain-lainnya itu em, nggak apa-apa kayak. Jadi coba mungkin kayak main game yang boxing atau main game yang kita jangan, pokoknya kayak jangan yang kayak cuman kayak kita berdiri doang terus habis itu kayak Ah, pakai joystick gitu. Tapi main game yang kayak oh. boxing atau kayak Green Hell tuh juga kayak lumayan banyak bergerak-geraknya gitu. Itu Iya, itu lebih kan baik. yang ada alatnya yang kita lari-lari gitu kan? Oh, enggak harus kayak gitu. Kalau misalnya ke boxing kan Oh, kita nggak mungkin bergerak jauh-jauh kan, kayak cuman iya. paling ke belakang, ke depan terus kayak apa pukul gitu kan. Hmm. Jadi boxing ya itu tetap capek tapi kita juga bergerak gitu. Kita Oh, bergerak iya, di iya. space-nya. Nah, itu maksud gua tuh yang itu kan ada kayak alat itu bulat gitu, kita lari. Biasanya tuh buat shooter game. Jadi lari itu di tempat. Ah, Gua lihat sekarang beberapa ya streamer ya. ada yang kayak gitu. Oh, gue Mungkin bisa belum pernah coba sih ngefek. itu. Tapi Oh, iya, iya. ya itu interesting sih, kayak mungkin mungkin bisa dites juga. But ya yang kita found tuh kayak itu aja sih, yang game yang lebih exercise based sama itu lebih less motion sick somehow, kayak kita bisa sejam 2 jam Hmm. gitu. Tapi kayak kalau misalnya game yang kayak apa banyak bergeraknya tapi sebenarnya di dunia benerannya kita cuma duduk, itu wah Iya. motion sick banget sih. Oh, Iya. iya, iya. Ya jangankan VR ya, gua lihat monitor gini aja kadang suka motion sih kalau main game FPS. Iya iya iya. Apalagi VR. Oke, Iya. nah, eee, si VR itu punya, visi, bentuk yang lain nggak? Karena kan itu kayaknya gede banget ya, nggak enak ya? Atau jangan-jangan dia jadi kacamata, bahkan soft lens gitu, possible nggak? Kan enak banget tuh. Atau Hmm, mungkin bentuk yang belum kita tahu? kalau VR yang dengan format baru ya jadinya. Iya, iya yang compact gitu. Eh, Akankah ada? Kalau VR sendiri sih idenya kan kita masuk ke dunia. So aku bisa kebayang sih mungkin di kedepannya ya, kayak misalnya ada ruangan yang bisa berubah based on Oh, 3D gitu, kayak udah kepikiran gua. Iya, iya, iya. jadi kayak mungkin mungkin seperti itu ya, kayak. Dan itu teknologi itu udah dipakai di Hollywood untuk kayak film-film kayak kayak misalnya Mandalorian gitu kan. Oh yang Iya, kayak itu screen kayak semua gitu ya? ya screen semua, virtual production itu masuk ke realm itu. Dan kayaknya aku kebayang kalau misalnya kayak VR yang without headset tuh mungkin seperti itu ya. Karena idenya Oh, VR sendiri kan kita eee, apa kayak merubah jadi kayak kita di sana gitu kelihatannya. Tapi iya, iya. masih I think masih masih jauh sih, kayak yang praktikal yang paling paling cepat itu ya headset. Kalau AR bisa banyak. AR sebenarnya idenya tuh untuk Hmm. tuh untuk improve kayak our reality kan. Jadi kayak kita bisa lewat HP, kita bisa Iya, lewat screen, heeh. kita bisa lewat mungkin nanti glasses juga ya kan. Jadi banyak formatnya sih. Mirror juga bisa mungkin. Ya. Oh iya, jadi kayak muncul lagi aja satu objek, digital dengan kita pakai kacamata itu ya, dan itu Iya iya. ngebantu kita ya. Oh, Iya, iya, iya. heeh. Eee, yang kayak ruangan tadi tuh gue jadi penasaran karena kalau kita lihat di beberapa game atau di beberapa show kan udah ada AR, gue nggak tahu itu kayaknya sih AR ya, ya disebutnya, yang muncul di Mhm. stage. Jadi Nah, tuh iya semua iya. orang bisa lihat di panggung. Dia tuh kayak hologram, kadang dia kan kalau di Jepang tuh Vocaloid gitu kan, Iya iya. si Hatsune Miku atau tiba-tiba dia dia jadi objek apa. Itu tuh kayaknya udah maju banget ya secara ya untuk entertainment sih gue lihatnya keren banget gitu. Iya iya. Iya iya. Itu kayak itu teknologi beda lagi sih, itu lebih ke hologram gitu ya jadinya. Itu AR Eee, bukan masuknya? bukan, kalau AR itu eee, anything yang improve reality kita gitu. Jadi kayak misalnya, ini kita kan, di dunia ini, kita kan bayangin kayak kalau misalnya, kita lihat ruangan kita, tapi kayak kita tambahin sesuatu digital gitu. Heeh. Jadi itu AR. Itu idenya AR tuh to augment Oh, reality gitu. Kalau virtual reality, kita masuk ke dalam dunia itu gitu. Jadi, aku nggak tahu ya kalau misalnya kayak cuman satu karakter itu tergolong VR atau enggak, but, eee, itu teknologi lumayan, impresif juga sih yang hologram gitu ya. Dia pakai iya.
kayak mirror sama ya, ya mirror gitu kan. Jadi kayak kelihatannya kayak ada volumenya gitu. Iya, iya. Ya Oh, di tanpa kedepannya mirror nggak bisa ya? Mungkin ini agak nyerempet, gue penasaran aja sih. Mungkin kalau lu tahu, kalau nggak tahu silakan. hmm, Gua kira itu tuh tanpa medium. Jadi mungkin ditembak laser atau apa, jebret ada gitu. uh, aku tuh sebenarnya background-nya di visual effects sih. Jadi mungkin Wah, aku mantap, bisa mantap. kasih insight dikit ya. Kayak Iya, iya. biasanya sih ini ada kayak eh apa ya? Kayak approach visual effect zaman dulu pakai, makanya dibilangnya kan smoke and mirrors gitu kan. Karena Iya. kayak di ILM juga buat sorry buat di Disney deh, di Disney Heeh. di Walt Disney itu ada kayak satu haunted mansion ya kalau nggak salah, dia pakai teknologi similar ke sana, kayak jadi ghostnya itu kayak keluar kayak 3D gitu. So Nah, yang dia lakuin tuh dia pakai kayak mirror, heeh. ada 2 mirror gitu, satu yang kayak aktornya berada gitu di black screen, terus satu lagi kayak dipantulin ke mirror yang agak transparan, terus mereka kasihin smoke biar kelihatannya ada volume gitu. Jadi kayak Oh. iya mungkin caranya mirip ya. Tapi aku nggak tahu 100% apakah mereka pakai approach itu. Mungkin aja pakai banyak cara sih, kayak jadi untuk membuat volume di stage gitu kan em, pastinya sih kayak involving smoke sih biasanya, kayak untuk bikin volume-nya. Kalau misalnya mau pakai kayak precise LED juga harus ada kayak medium untuk kayak membuat volume itu. Jadi kayak Hmm. mungkin seperti itu sih kayak Oh, ya. iya, Tapi iya. correct me if I'm wrong kalau misalnya ada yang Iya, tahu iya. di komen. Oh, soalnya itu gua kira bener-bener, ya kalau smoke kan kita bisa bisa jalan ke situ ya. Karena kan gua ngebayanginnya kalau ada mirror orang nabrak juga gitu. Iya Bukan iya. ruangan kosong. Karena kan itu gua anggapnya ruangan kosong terus tiba-tiba muncul gitu. Oke, oke, itu agak agak nyelempeng dikit ya. Cuman ya sih menarik banget ya, dan rasanya si AR itu paling realistis untuk ngebantu kita gitu kalau gua lihatnya. Karena kan dia secara nggak tahu ya, secara processing nggak terlalu berat gitu, cuman ngebantu kita. Tapi gue tuh sejujurnya ya suka agak risih kalau ngelihat beberapa iklan yang ala-ala AR, tapi nggak efisien gitu. Klik-klik tombol di layar gitu, di langit, dan itu kan nggak tahu ngekliknya kemana, kayak nggak enak gitu, kayak nggak precise gitu kan. Kalau di HP kan cet 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 cet, enak gitu. Nah, Hmm, nah itu kan di iklan gitu kan udah banyak terjadi. Orang kan kadang mencet di tombol. Cuman sekarang yang lebih sederhana deh. Udah ada belum yang benar-benar udah ngaplikasiin AR itu tuh ngebantu kita buat ngelihat satu indikator. Misalkan sekarang gue di ruang kerja, ini lampu gue baterainya tinggal segini lagi. Eh, apa gue saklar gue lagi on off gitu. Udah ada belum tempat yang emang mempraktekkan itu sehari-hari? oke. Iya, buat Buat tempat atau yang kerjaan yang sehari-harinya tuh pakai kayak gitu. nah itu sebenarnya kalau misalnya buat kayak ngekontrol smart home gitu ya, ada certain Ya, kayak glasses yang aku ngelihat udah implement gitu sih, kayak IoT campur kayak VR, AR glasses gitu. heeh. Aku lupa ya nama kayak brandnya, tapi dia udah mulai jualan, cuman masih di US, but kayak masih jarang sih kayak yang kayak gitu. But itu eventually yang kita hoping to do tuh AR experience tuh nggak cuman based on kayak satu stuff gitu. Jadi kayak bisa based on location. Oh iya, actually ngomongin itu Oh. perusahaan Niantic itu yang udah lakuin Oh, kayak gitu. Kan inget gak Pokemon Go dulu? Jadi iya, kayak misalnya masih main kita gue sampai kayak sekarang. iya kan? Kayak misalnya kita ke mana gitu, kayak kita bisa ketemu Pokemon itu ya kan. Iya, Niantic itu doing something very interesting ya. Dia location based AR ya, dan lumayan bagus, dan mereka tuh beberapa minggu yang lalu baru ngeluarin em, inisiatifnya namanya Lightship. Jadi kayak oke, sekarang oke. itu semua orang di dunia ini bisa ngebantu Niantic untuk nge-mapping em, eh, apa kayak daerah-daerah penting. Jadi kayak nanti kayak kita Mmm, developer bisa build experience dari situ. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti in the future kayak di office misalnya,
kalau bisa ada Office gitu kayak Hmm. kalau bisa Office tiba-tiba ada kayak form untuk ngisi gitu untuk masuk atau apa gitu kayak karena kan mereka location based Heeh. sistem gitu ya. Jadi mereka bisa tahu ini lokasinya di mana sampai kayak mereka tuh bisa taunya tuh um, surface-nya bentuknya kayak gimana gitu. Mereka tuh sekarang kan di device kita di Oh, iPhone udah bisa LiDAR ya, light and detection range. Itu ya, uh, ya, ya. itu tuh bisa kayak bikin mesh of an object gitu. Jadi kayak kalau misalnya batuan gitu kayak kita bisa Iya, bikin 3D-nya dengan scanning gitu. Nah, itu nanti kita submit ke Wayfarer app namanya ke jelas. nah, terus habis itu kayak si Niantic itu nanti open itu untuk public gitu. Jadi kalian kalau Hmm, misalnya ada yang developer mungkin bisa bantuin gile, juga gile. kayak jadi kita Wah, sekarang lagi seru banget coba sih. mapping juga tapi kayak nggak bisa satu orang kan ini kan banyak kayak Iya, Indonesia ya. Ya, mungkin bisa kickstart tuh. iya, iya, iya. Iya sih, gue pertama kali hadir Pokemon Go juga kayak wah banget gitu, kayak kok bisa kayak gini gitu kan. Cuman pastinya gue sangat berharap ada sesuatu yang lebih realistis lagi ya dari itu ya. Iya. Nah, kan 5G itu sekarang udah keluar ya, udah agak lama sih. Tapi seberapa efeknya gitu? Karena mungkin kita belum lihat potensi dari 5G sekarang ya. Karena kan Mhm. tadi kita ngomongin bandwidth gitu kan. Gue sekarang main game pakai cloud udah mulai enak gitu. Berarti apakah membantu itu kah untuk dunia digital kita nanti? Definitely sih kalau internet lebih cepat siapa sih yang nggak mau kayak internet lebih cepat tuh lebih cepat lebih baik lah. Dulu dulu Hmm, tuh aku sempat kayak had a chance untuk sekolah di US. Terus ini oke. yang amazing ya yang kayaknya ini teknologi tuh nggak bisa without kayak bandwidth 5G yang cepat banget. Kayak kita tuh waktu itu internet tuh di sana tuh satu 1000 eh 1 gigabyte per second. Cepet banget. Tahun? Itu tahun 2018 gitu. Oh, Dia oke. pakai kalau nggak salah ada namanya ya. Aku lupa ya kayak tapi kayak ya itu cepet banget dan uh, karena kayak secepat itu kita bisa kayak softwarenya dan komputernya itu dari sekolah. Terus kita di rumah itu kayak uh, Oh, pakai komputer yang kayak kayak kentang gitu virtual komputer tapi gitu ya? iya bisa kayak semacam kayak punya komputer yang kuat gitu di rumah kita gara-gara Ah, internet doang gitu. Nah, aku juga iya. aduh kalau misalnya kayak dari internet cepet terus kita kan sekarang lagi WFH gini enak banget sih kayak buat buat kayak setup sistem di mana kayak mungkin talenta-talenta kita gitu di studio jadi bisa pakai komputer di studio gitu. Iya, Itu iya. dan ini implication-nya juga ke VR juga butuh sih karena VR tuh dia tuh kayak nggak cuman ngerender kalau misalnya di game itu kan biasanya yang kita pakai itu kalau misalnya kayak kita ngelihat di depan ya kita cuma render depannya kita nggak render semuanya gitu loh 360. Iya. Kalau misalnya VR kita harus render 360. Nah, Oh, iya. jadi kayak kita butuh prosesor yang lebih kuat at least 4 kali lipatnya gitu loh dari original dari kayak game yang Ah, di screen gitu. Iya. iya, iya. Mhm. Oke. Tapi, gue jadi inget soal Google Glass ya. Kenapa dia gagal ya? Padahal kan kita kayaknya udah canggih banget nih. Mhm. Nah, itu balik lagi ke yang aku tadi bilang kayak untuk adopsi teknologi itu butuh kayak satu tuh experience yang bagus dan kedua itu accessibility dan untuk kayak merubah culture juga nggak sesimpel itu ya kayak aku ngomongin dulu yang kayak yang dua itu kayaknya Heeh. mereka juga kurang kurang sukses di sana kayak pertama immersive experience-nya karena mereka masih beta itu belum terlalu banyak ya kan Google Glass Oh. dulu. Oh, iya dulu Terus masih lama banget ya? iya masih kayak software-nya kayak yang kita di HP juga eee, udah bisa dilakuin gitu loh. Kayak misalnya kayak map Iya, kita bisa pakai HP, ngapain kita pakai Google Glass gitu. Jadi, iya, iya. itu sih, itu salah satu aspeknya. Terus kedua accessibility, nggak semua orang bisa beli. Jadi kayak rasanya tuh kayak, cuman waktu itu malahan kayak membuat kayak bad PR sih, jadinya kelihatannya tuh kayak orang yang kaya doang Oh. yang bisa bisa punya gitu. Jadinya, Mmm, mmm, kalau misalnya kayak gitu kan orang tuh sering ini ya, apa, kayak, eee mungkin ada rasa iri juga gitu kayak kayak, mmm,
kenapa kayak kita nggak bisa beli yang lain gitu loh, kayak cuman mereka doang gitu. Sama ketiga itu sebenarnya yang mereka tuh nggak bisa adapt ke culture-nya. Waktu itu tuh aku inget di Silicon Valley, soalnya waktu itu aku di Silicon Valley sih pas lagi Wih, ada Google Glass itu kaya tuh banget. kayak keluar. Itu pertama-tama sentimennya bagus, kayak orang-orang tuh kayak suka gitu. Terus kelama-kelamaan itu karena kayak ada mention of privacy. Nah, itu tuh Oke. kayak ke-hit juga tuh, kayak aneh banget kayak punya glasses yang uh, bisa nge-record. Nah, itu juga aku punya teman yang punya Google Glass waktu di itu, aku juga ngerasa kayak gak comfortable gitu ngobrol sama dia. Karena dia Oh, bisa nge-record kapan aja, kita nggak tahu gitu. iya iya. Iya, sekarang Nah, Ray-Ban Stories itu juga ngelakuin itu kan, but dia pakai sistemnya ada lampunya kalau nge-record, jadi kayak oh iya dia iya pernah tahu. tahu. Tapi itu aja aku masih Eh, nggak comfortable sih, kayak kalau iya orang sih. kayak Ray-Ban Stories gitu, ya apa recording atau enggak gitu, kan aneh, aneh ya. Iya iya. Cuman ada kacamata yang emang fungsinya AR kayak Google Glass yang sekarang udah develop dan atau bahkan beredar nggak? Yang emang konsumer biasa bisa pakai gitu. Ya pastinya ada sih, kayak Google Glass aja ada dulu kan, udah itu berapa tahun lalu Heeh. tuh, kayak udah hampir Tapi 10 nggak kali ya kayak. kayaknya nggak kedengeran ya? Iya, ada, tapi Kurang. yang mereka harus kayak hati-hati juga, company yang company kayak gitu tuh, karena kan ini investment-nya besar. Apakah orang udah ready gitu loh, culture-nya udah ready dan kayak immersive experience-nya udah good enough gitu. This is ini sebenarnya kayak relate juga nih sama kayak filosofi kita di Made by Humans tuh. Made by Humans kan kita kayak memang dealing selalu sama teknologi ya, tapi kita tuh kayak selektif juga sama teknologi ya. Karena Hmm. kita cuman touching on teknologi yang udah widely adopted dan nggak ada barrier to entry. Barrier to entry itu tuh yang kadang-kadang bisa bikin kayak suatu experience tuh jadi gimmick. Kayak misalnya Hmm. kayak AR gitu tuh sekarang more and more kayak nggak turning into gimmick, karena kayak um, orang tuh bisa akses dan juga kayak ada practical use yang kayak kita waktu itu pernah develop poster di Malaysia gitu, mereka bisa ngasih lihat informasi gitu. Sampai sekarang orang masih pakai gitu. Tapi mungkin dulu ya kayak AR gitu Oh. yang mungkin cuman beberapa company yang bisa pakai gitu tuh masih masih gimmick gitu, uh, kayak paling kita coba experience sekali gitu, terus habis itu udah nggak pernah experience lagi gitu. Kayak malas lagi ya Iya. nge-scan gitu ya. Sama kayak Google Glass juga gitu, kayak maksudnya, orang ngelihat Google Glass cool, kayak mereka coba pakai, tapi mereka probably nggak bakalan pakai lagi karena orang-orang Hmm. lain juga nggak ada yang pakai gitu. Iya Iya, iya. mhm, Eee, Sejujurnya tuh gue tuh merasa sangat butuh AR itu ketika gue lagi naik motor untuk ngelihat map. Karena kan kalau mobil kita dashboard ya, bisa taruh di dashboard HP-nya. mhm, Kalau itu tuh gue tuh merasa kayaknya butuh banget. Soalnya gue tuh jarang banget pergi ke tempat sekarang nggak pakai Google Map. Kayaknya kita mhm, makin bego baca map ya, gara-gara keenakan pakai Google Map. Ujung-ujungnya kan gue cuma pakai headset gitu. Gue pakai TWS, turn left, turn right gitu. Cuma kayak kayak gitu doang, agak agak kurang enak. Karena kadang ada beberapa jalan yang agak sulit gitu. iya Kayaknya iya, enak banget aja kalau bisa dipakai untuk setidaknya Google Map gitu. Buat keperluan kayak gitu. Iya iya. iya Dan map gitu. iya, itu cuma kan mobil pun bahkan sekarang beberapa ada yang udah gitu kan ditembak ke layarnya ya kalau nggak salah ya. Mobil listrik gitu. Ya Mhm, gue lihat marketingnya gitu. Nah, si metaverse ini kan udah ya rasanya udah makin ada gitu dan itu bikin orang bersosialisasinya di dunia digital. Kayak gue juga tiap malam di kosan aja gitu. Di mhm. rumah, di kamar gitu. Menurut lo itu bagus atau enggak untuk kita as a human? Mmm, Kalau gua sih, wah ini kalau lu nanya ke beda orang, jawabannya beda sih. Ya Kalau nggak gua apa-apa. tuh kayak, oke banget ya, gua sih kan during this 2 years ini kan, eee, pandemi ini kan jadi WFH ya. Hmm. Gua nggak tahu sih, lu suka nggak kayak WFH? Atau lu Suka, lebih suka dari office? gue Gue suka, gue ya suka. gue juga lebih suka sih, lebih efisien gitu loh. Jadi buat Ya. gua yang sekarang kayaknya jadi udah kayak, apa namanya, di rumah terus, gua suka Oke. sih kayak kalau misalnya ada enhancement di daerah situ. Tapi, mmm, gue juga ngerasa, mmm, ada kalau AR tuh yang gue suka dari AR itu dia tuh bisa nggak harus kayak
VR gitu, kayak nggak enforce orang ke rumah. Malahan yang kita bikin ya di Made by Humans itu kebanyakan kayak uh, experience yang kita harus cari targetnya, jadi kayak image-nya gitu. Jadi kayak kita encourage Oh. people untuk kayak nge-scan di um, physical object ya gitu. Jadi kayak nggak terlalu kayak Hmm. harus di rumah doang gitu. Tapi uh, menurut gue sih kayak uh, gue suka sih kayak apa namanya enhancement ini, karena gue ada choice sekarang kayak oh gue mau keluar atau enggak gitu. Kalau misalnya kayak um, kalau misalnya kayak sebagai desainer gue Ya. mau force kayak orang buat keluar juga sebenarnya bisa gitu. Itu depends kayak kayak nanti desainernya yang bakalan kayak develop experience ini tuh mau bikin kayak experience-nya lebih lebih accessible di Nah, rumah atau kayak di luar gitu ya. iya iya. Soalnya tuh eh ini juga sebenarnya side side effect yang gue rasain gitu. Kayaknya kok makin ansos gitu ya, walaupun kita banyak teman sosial di media sosial gitu. Nah itu Ya, akan bikin orang makin mengurung diri nggak ya? Mungkin AR bisa ke jalan, tapi kan VR kayaknya di tempat gitu kan. gue ngerasa malahan kayak during this pandemi ini karena kayak nah mungkin kayak ini beda orang beda thoughts ya, tapi Hmm. kayak gue malah meet banyak orang during this pandemic, karena kalau misalnya kayak dulu kendala gue tuh kalau misalnya kayak meeting-meeting teman gitu tuh macet, kayak ke Jakarta kayak kemana-mana tuh Oh kayak iya iya, kayak cuma bisa sempur ketemu banget tuh. satu orang dua orang gitu loh sehari. Sekarang gue bisa ketemu 7 orang sehari, jadi kayak gue lebih Hmm. sosialisasi sih di pandemi ini. Walaupun kayak bukannya offline ya. Tapi lebih karena kayak semua orang juga kayak nggak berani keluar, jadi it's normal gitu. Eh, Ah, but apa ya kayak memang gue agree juga sih, ada feeling yang kita nggak bisa dapat kayak kalau misalnya kita kita present di ruangan gitu. iya. Jadi kayaknya memang apa ya teknologi tuh gimana cara kita pakainya aja gitu ya nggak sih, kayak tergantung gitu. Tapi kalau gue sih gue suka choice itu gitu. Oh iya iya. Tapi ada nggak sih VR? Mungkin ada ya. Gue lihat di beberapa teknologi yang mungkin akan datang tuh kita jadi bisa ngerasain banget. Bahkan bau gitu, bau-bauan. Kita Oh lagi di iya ya, hutan, oh, bau-bauan ada tumbuhan. Iya, kita bisa benar, feel benar. motion gitu. Itu pun Iya, akan ada ya. ada itu udah di juga udah lama di Disney malahan. Kalau kalian pernah ke Disney Oh. kayak misalnya ada eh experience kayak gitu tuh sering udah ada kayak parfum yang mereka bisa semprotin moisture-nya, hujannya gitu kerasa pakai VR experience gitu. Jadi kayak it's teknologi is there gitu. Tapi kayak apakah itu accessible buat orang? Itu pertanyaannya selalu. Kayak Oh kalau iya mahal kan iya. nggak mungkin kebeli ya. Iya iya. Iya dan rasanya tetap mau bagaimanapun itu perlu stage gitu ya. Perlu setidaknya ruangan. Mirip kayak home theater juga kan semurah-murahnya home theater tetap harus di setup gitu kan. Iya. Karena kan itu ada banyak komponennya ya. Mm-mm. Eee, oke oke. Nah, sebenarnya tuh pertanyaan dari gua udah keluar semua ya. Justru gua pengen bikin, audiens jadi mikir. Karena kan dari tadi kita cekokin jawaban. Gua pengen nembak ke lu, ada nggak ultimate question dari topik ini yang bahkan mungkin lu belum tahu jawabannya? Biar audiens jadi bingung lagi nih. Udah dapat informasi bingung lagi, biar biar mereka penasaran. Gua ada thought sih. Kayaknya talking about kayak meta sekarang kan ya metaverse ini membuat kita jadi kayak tambah deket gitu ya, tambah Ya, malah malah jadi kayak privasinya juga berkurang gitu karena kan kita bergaulnya online gitu, dan semua iya. orang bisa kayak lihat apa yang kita lakuin online gitu. Semenjak dunia ini menjadi kayak terkoneksi, uh, apakah kalian lebih prefer privacy tapi harus kayak pay a premium price atau free Mmm. service tapi data lu dipakai untuk kayak diolah lagi gitu loh. Jadi kayak pembayaran untuk targetin marketing gitu loh. Iya. Iya iya. Kalian gimana? Karena produk yang gratis itu sebenarnya kita lah produknya gitu Kita kan kita kalau produknya, kita dapat iya. sesuatu yang gratis. Mhm. Iya iya. Iya Iya, iya bener, kalian baru gimana tuh? kepikiran ya. Dan yang interesting tuh gue selalu kayak nggak nggak pernah kebayang ya kayak ada satu company yang bisa kayak monetize
kayak pelanggannya, data Heeh. pelanggannya gitu tuh kayak kalau misalnya kita ngomongin tuh 10-15 tahun yang lalu kayak Kayak sounds so crazy gitu kayak iya, iya. kita nggak perlu bayar apa-apa. Terus habis itu kayak behavior kita adalah kayak ininya apa kayak bayarannya gitu aneh banget kan gitu. Tapi Iya, iya. kayak dari itu jadi social media jadi accessible gitu kan kayak kayak Facebook gitu. Cuman ya what are your thoughts gitu kayak kira-kira menurut kalian gimana gitu? Iya, iya, dan gila banget ya. Misalkan anggap VR itu tuh udah sangat bisa dikonsumsi sama banyak orang, itu udah jadi keseharian kita, terus ke-hack gitu. Kan itu tuh seakan seluruh hidup kita ke-hack gitu. Iya Jebret, apa udah kalau kebuka semua. kalau dulu kayak cuman nyuri terus habis itu kayak cuman posting-posting doang, sekarang kayak malah bisa jadi kita gitu. Wah, gila itu mah semuanya udah keambil gitu keseharian kita. Iya ya. Gila sih, Heeh. seseram itu. Iya ya. Oke, kalau gitu, thank you Michael. Tapi Ya thank sebelum you gue juga. tutup, ada hal yang mau lu sampaikan nggak terakhir? Siapa tahu yang masih nyangkut. Kalau nggak ada sih Mmm, nggak apa-apa. ya I wanna know kayak thoughts kalian dalam dunia AR sama VR ini sih. Kayak kira-kira dari yang kita diskusiin ini, mmm, kalian udah pernah coba belum? Dan kalau misalnya udah pernah coba, experience kalian tuh kayak gimana gitu dalam dalam ini? Kira-kira kayak, dari kalian ini masih gimmick atau udah kayak, udah mainstream gitu ya kan? Hmm, Penasaran sih. iya, iya. Gitu. Karena akhirnya kita juga yang menentukan itu teknologi akan cepat Iya betul. diadaptasi atau enggak ya. Mhm. Oke, oke. Siap, siap. Sekali lagi thank you Michael buat Ya waktunya. thank you thank you. Eh, ini kita weekend loh. Ini udah nyempetin waktu. Seneng banget dan mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi terkait hal yang lain. Ya. Siapa tahu bisa ya ada kesempatan lain gitu. Dan ya udah kalian cobalah jawab pertanyaan terakhir tadi dan pastinya biasanya kalau anak-anak muda sih seneng ya sama teknologi kayak gini. Ya udah kalau kayak Iya. gitu gua Rico signing out, Michael juga signing out dan seperti biasa terima kasih. Bye. Bye.